Baik, kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Berbagai cara dilakukan pelaku kejahatan demi memuluskan niatnya. Tanjung Priok, Jakarta Utara, komplotan kriminal gunakan modus pengisian ulang dompet digital miliknya. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mendatangi sebuah toko pulsa di Jalan Bakti Raya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pria itu datang untuk mengisi ulang aplikasi dompet digital yang ia punya sebesar Rp325.000. Namun setelah uang berhasil masuk ke dompet digital yang dimilikinya, ia langsung kabur dengan temannya menggunakan sepeda motor. Sempat dikejar, namun pelaku berhasil lolos. Diduga komplotan ini juga berbuat kejahatan yang sama di toko pulsa lainnya. Pelaku memiliki ciri mengalami luka di kaki kanan. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Ini orang kata tobat ya Ustaz ya, astagfirullahaladzim. Beragam modus pencurian dan kejahatan saat ini dilakukan. Sampai orang memanfaatkan kekurangannya untuk tindakan kriminal Ustaz. Aduh gimana nih Ustaz ya, udah pincang harusnya berdoa sama Allah supaya kakinya cepat sehat malah maling gitu Ustaz ya, gimana. Nanti makin pincang sebelah kiri nanti yang pincang habis itu. Nah Ustaz, kerap kita jumpai, mohon maaf sebelumnya, orang yang cacat justru memanfaatkan kekurangannya untuk berbuat kriminal atau meminta-minta nih Ustaz dengan berharap belas kasihan dari orang lain. Nah bagaimana menurut Ustaz melihat kasus ini? Bahkan kadang-kadang tuh udah mereka ada luka segala macam, mereka bawa anaknya supaya kita kasihan dan kasih uang gitu Ustaz. Ya Mas Asran, bahwa kecacatan atau kekurangan itu adalah takdir Allah, maka tidak boleh dinampakkan. Maksudnya adalah tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang banyak, apakah dengan modus penipuan dan sebagainya. Karena kita selaku orang yang alhamdulillah mendapatkan kesempurnaan dari Allah, kita membantu mereka yang betul-betul kekurangan itu karena dengan tulus. Tulus itu tidak boleh ada modus. Kalau ada modus jadi nggak tulus. Karenanya kita juga perlu memperhatikan siapa yang betul-betul layak untuk ditolong, siapa yang betul-betul layak untuk dibantu. Dan itu bukan berarti menafikan empati kepada siapapun. Karena betul bahwa yang sering terjadi, kekurangan itu dinampakkan, kekurangan itu dijadikan alat untuk orang itu membantunya. Padahal kekurangan atau maaf kecacatan itu takdir Allah. Harusnya dia jaga, dia rawat, bukan untuk dinampakkan, tapi dijadikan sebagai media. Ya Allah, hamba engkau berikan kekurangan, tapi hamba masih bisa bekerja, masih mendapatkan anugerah rezekimu, sehingga dia akan semakin termotivasi. Dan banyak sekali mereka yang berkekurangan, tapi banyak meraih kesuksesan. Kekurangan bukan untuk dinampakkan, tapi kekurangan itu dijadikan media untuk lebih sukses. Karena ternyata alhamdulillah banyak yang sukses karena kekurangan dalam tanda kutip, namun ia menyadari kekurangan bukan dijadikan sebagai modus, alat untuk merugikan orang banyak. Justru dia akan lebih sukses dengan meyakini kekurangan adalah takdir Allah, usaha dengan sungguh-sungguh insya Allah. Insya Allah begitu. Jadi tolong ya, misalnya kita punya kekurangan yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Bisa ikut Asian Para Games gitu Ustaz ya. Mereka tuh mungkin punya kekurangan tapi masih bisa bikin prestasi. Bukan maling atau ya Ustaz ya, bukan maling atau minta-minta. Maling sih yang paling parah Ustaz. Tapi ya sudahlah, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Labik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asran. Terima kasih Pak Ustaz.